Hari ini kita akan belajar mengenai gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan atau yang biasa kita singkat sebagai GLB ya. Mana? Nah, jadi gerak lurus beraturan ini adalah materi awal untuk kinematika ya. Kinematika gerak lurus. Jadi syarat yang harus dipenuhi yang pertama itu adalah si gerak bendanya itu harus dalam lintasan yang lurus. Jadi selain lintasannya lurus, juga syarat yang kedua adalah dia memiliki kecepatan yang tetap. Jadi di sini khusus untuk GLB tidak ada perubahan kecepatan ya. Artinya info lagi nih, percepatannya adalah 0. Kalau kecepatannya tetap berarti V-nya ya. Velocity-nya tetap atau biasa kita sebut konstan. Rumus untuk GLB ini cuma satu ya, yaitu S itu sama dengan V dikali T. Dengan S-nya itu apa? S-nya adalah jarak ya, jarak lintasannya. Dalam satuan meter ya, kalau satuan internasional. Kemudian V-nya itu adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per second. Sedangkan T-nya di sini adalah waktu. Second ya. Second atau detik gitu. Jadi gimana sih bentuk grafiknya untuk GLB ini? Jadi intinya kalau misalnya gerak lurus beraturan ini kecepatannya selalu tetap. Kalau misalnya kita buat dia dalam bentuk grafik, mana sih? Nah, kalau kita buat dalam bentuk grafik ini nih, set. Oke, misalnya kita buat pertama dalam bentuk grafik V ya. V itu adalah kecepatan terhadap waktu. Yang namanya gerak lurus beraturan itu adalah kecepatannya selalu tetap. Berarti kecepatannya selalu tetap. Jadi di titik manapun, misalnya kecepatannya sekian, akan terus lurus set gitu. Jadi kecepatannya selalu tetap. Kalau misalnya kita buat dalam bentuk grafiknya itu adalah grafik posisi. Posisi itu S ya, ini T gitu. Sini kalau kecepatannya positif, artinya posisinya berubah terhadap waktu secara konstan set kayak gitu. Jadi naiknya langsung lurus ke atas. Oke, kita bikin lurus dulu ya. Kita ulang. Kita bikin dia lurus. Set. Gitu. Dengan posisi awalnya di sini sebagai S0 ya. Posisi awalnya S0, kemudian dia bergerak di sepanjang waktu tersebut. Tet, 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 tet. Ini ST ya. Jadi posisi dia pada waktu T gitu. Pada waktu tertentu. Kemudian kalau grafiknya cuman dua ini ya, karena grafik percepatannya itu 0 gitu. Kalau misalnya kita coba dalam bentuk soal dengan bentuknya persamaan yang kita pakai cuman satu ini ya, dengan S itu sama dengan V kali T. Jadi jarak itu sama dengan kecepatan dikali sama waktu. Nah, ini dia sudah kita sediakan soalnya. Ada sebuah sepeda motor menempuh jarak 150 km. Jarak ya.
Kita tulis nomor 1 di sini, jaraknya sama dengan 150 km. Kemudian waktunya 3 jam. Yang dicari adalah kelajuan. Kelajuan itu kecepatan ya, kecepatan tanpa arah tentunya. Jadi ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, yang dicari adalah besarnya aja. Jadi kecepatannya atau kelajuannya berapa? Yang tadi ya. Kalau kita cari dalam bentuk segitiga ajaib nih, S itu sama dengan V kali T. Kalau yang dicarinya V, gitu ya, V itu berarti sama dengan S per T, gitu. Ini dalam kilometer per jam berarti, dan dalam kilometer dan dalam jam berarti kecepatannya juga nanti akan dapat dalam bentuk satuannya kilometer per jam. Oke, kita udah dapat S-nya di sini 150 dan waktunya 3 jam. Jadi kecepatannya berapa? 150 dibagi 3, 30 ya. 30 km per jam. Gitu, itu nomor 1. Sekarang kita lihat nomor 2. Mobil A bergerak dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Berarti kita sebut di sini VA ya. Sejauh 1,5 km. Berarti itu adalah jaraknya. Nah, kemudian si B itu adalah 72 km, 75 ya. 75 km per jam. Gitu. Dan mobil A itu bergeraknya di depan mobil B. A-nya yang di depan ya. A-nya di depan B. Jadi kalau misalnya kita coret-coret di sini nih, ini adalah mobil A. Ini mobil B, gitu. Dan jarak antara keduanya itu tadinya adalah 1,5 km. Gitu ya. Dan mereka itu akan tersusul. Mereka itu akan ada di posisi yang sama di sini. Suatu saat, gitu. Dengan jaraknya berarti ini yang disebut jarak tempuh mobil A, atau kita sebut SA, dari titik awal mobil A sampai titik ketemunya mereka itu. Kemudian titik awalnya B sebelah sini sampai titik akhirnya saat mereka ketemu itu kita sebut SB. Oke, jadi dari sini kita bisa buat rumusan bahwa yang namanya SA dari ujung sini nih sampai ujung sini, SB dari ujung sini sampai ujung sini, SB ya, itu sama dengan 1,5, yaitu dari ujung sini, dari jarak antara kedua mobil awalnya itu, ditambah dengan SA, yaitu jarak tempuh mobil A sampai mereka ketemu. Itu ya. Oke, nah sekarang masing-masing S itu rumusnya apa sih? Jangan lupa yang namanya S itu sama dengan V dikali sama T ya. Artinya apa? Kalau kita cari SB, SB ini nih, SB kita urai menjadi VB dikali sama T ya. Sama dengan 1,5 km ditambah SA-nya berapa? SA-nya tentu saja jadi VA dikali sama T. Gitu. Sekarang tinggal kita masukin ya keterangan yang ada. VA-nya 72, kita tulis lagi di sini 1,5 km ditambah sama VA. VA-nya itu adalah 72 dikali sama T ya. 72 km per jam. Kita tulis juga satuannya biar nggak ketukar nantinya. Kemudian VB-nya adalah 75 km per jam juga dikali sama T. Nah, dari sini kita bisa tahu waktunya. Sebelum tahu waktunya, kita pindah ruas dulu deh. Pindah ruasnya gimana? Ini nih, yang ada unsur T-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Ya, jadi kita bikin jadi 75. Karena ini satuannya udah sama ya. Ini kilometer,
kilometer. Dan ini jam, nanti kita dapat T-nya itu dalam bentuk jam untuk mempermudah perhitungan aja. Jadi kita nggak usah pakai satuan lagi nih, karena udah sama ya. 75 dikali sama T dikurang sama 72 dikali sama T itu sama dengan 1,5 gitu ya. Nah, 75 kali T berarti sama aja sama 75 dikurang 72 ya, T-nya kita keluarin. Nah, itu sama dengan 1,5 gitu ya. 75 dikurang sama 72 berarti 3 ya. Jadi ini sama dengan 3T. Itu sama dengan 1,5. Jadi T-nya dapat berapa? T-nya adalah 1,5 dibagi 3. Berapa tuh? 0,5. 0,5 apa? Satuannya tadi udah dapet ya? 0,5 jam. Sedangkan yang ditanya adalah, oh ya, yang A-nya nih, udah dapat nih. Untuk poin A. Yang A yang ditanya adalah berapa waktu yang dibutuhkan mobil B untuk mengejar mobil A, yaitu 0,5 jam ini. Jawabannya adalah 0,5 jam. Oke, sekarang yang B nih. Yang B kita cari. Berapa jarak yang ditempuh mobil B? Kalau jarak yang ditempuh mobil B otomatis SB yang dicari ya. Kita tulis sebelah sini aja deh. SB. SB-nya berapa? SB itu sama aja sama VB dikali sama waktunya. VB-nya tadi berapa? VB-nya 75 ya. 75 km per jam dikali sama waktu tempuh saat mereka ketemu. Saat mereka ketemu itu 0,5 jam. Oke, jadi berapa nih? 75 dikali sama 0,5. Berapa tuh? 37,5 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh B saat dia menyusul A itu adalah 37,5. Kita tulis di sini ya. 0,5 jam. Dan ini 37,5 km. Kalau yang ditanya jarak tempuh A-nya gimana? SA. Kalian coba sendiri ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 juga coba sendiri. Jangan lupa belajar tiap hari. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Ya, oke, selamat belajar. Dadah.